Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu mengenai transformator 3 fasa, hubungan bintang delta, dan hubungan delta bintang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anzila Rada Zahra dan rekan saya. Nama saya Ruth Octaviana Silalahi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu transformator hubungan delta bintang. Hubungan transformator segitiga bintang atau delta W merupakan hubungan belitan transformator tiga fasa dengan belitan di sisi primer adalah segitiga delta dan pada sisi sekunder adalah bintang atau W atau Y, seperti diperlihatkan pada gambar di samping dan di bawah. Berdasarkan pada gambar sebelumnya, terlihat bahwa transformator hubungan delta bintang ini tegangan pada sisi sekunder mengalami pergeseran fasa 30 derajat mendahului terhadap tegangan pada sisi primer. Karakteristik transformator hubungan delta WIE adalah sama dengan transformator hubungan WIE delta. Bila memperhatikan ketahanan isolasi, maka transformator hubungan delta WIE bisa digunakan sebagai transformator penaik tegangan atau step up. Namun, secara umum banyak digunakan pada aplikasi penurunan tegangan atau step down. Dengan adanya titik netral pada sisi sekunder, maka transformator hubungan delta WIE banyak digunakan sebagai transformator distribusi karena bisa menyuplai beban 3 fasa maupun 1 fasa. Sedangkan hubungan delta di sisi primer dapat meminimalkan beban tidak seimbang yang sering dihadapi oleh setiap transformator distribusi. Pada hubungan delta bintang, tegangan kawat ke kawat primer sama dengan tegangan fasa primer. VL sama dengan V fasa 1 dan IL1 sama dengan akar 3 I fasa 1. Dan tegangan sisi sekundernya VL2 sama dengan akar 3 V fasa 2 atau V fasa 2 VL2 per akar 3 dan IL2 sama dengan I fasa 2. Maka perbandingan tegangan pada hubungan delta bintang adalah VL1 per VL2 sama dengan V fasa 1 per akar 3 V fasa 2 sama dengan A per akar 3. Keuntungan dari transformator hubungan delta bintang antara lain adalah 1. Menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan bintang. Hal ini menguntungkan dalam mengirim daya jarak jauh dengan arus yang lebih rendah, mengurangi kerugian daya dan biaya pada konduktor. Yang kedua, memungkinkan transformator menangani beban tak imbang dengan baik. Ini berarti bahwa beban yang tak seimbang di antara fasa-fasa dapat ditangani secara efisien. Ketiga, memiliki desain yang lebih sederhana dan membutuhkan jumlah kabel yang lebih sedikit dibandingkan dengan hubungan bintang. Adapun kerugian transformator hubungan delta bintang antara lain adalah 1. Ketidakseimbangan beban pada sisi primer dapat menyebabkan ketidakseimbangan arus yang signifikan dalam hubungan delta. Ini dapat mengakibatkan overheat pada transformator dan mengurangi efisiensi operasional. Kedua, tegangan netral tidak tersedia di sisi primer. Hal ini dapat menjadi kendala dalam beberapa aplikasi yang memerlukan tegangan netral untuk sistem grounding atau pengukuran. Ketiga, pada hubungan delta, mengukur arus pada sisi primer menjadi lebih sulit karena arus tidak melalui jalur netral yang terpisah. Ini dapat menyulitkan tugas pemantauan dan perlindungan transformator. Selanjutnya, kepada rekan saya, dipersilahkan. Selanjutnya ialah transformator hubungan bintang delta. Hubungan transformator bintang delta atau bintang segitiga merupakan hubungan pada transformator 3 fasa dengan belitan di sisi primer dan bintang dan pada sisi sekunder adalah segitiga. Umumnya digunakan pada transformator untuk jaringan transmisi di mana tegangan nantinya akan diturunkan atau step down. Transformator hubungan bintang delta digunakan pada saluran transmisi sebagai penaik tegangan. Rasio antara sekunder dan primer tegangan fasa-fasa adalah 1/3 kali rasio setiap trafo. Terjadi sudut 30 derajat antara tegangan fasa-fasa antara primer dan sekunder, yang berarti bahwa trafo bintang dan delta tidak bisa diparalelkan dengan trafo bintang-bintang atau trafo delta-delta.
Selanjutnya pada hubungan ini, tegangan kawat ke kawat primer sebanding dengan tegangan fasa primer, di mana VL1 sama dengan akar 3 V pasa 1 atau V pasa 1 sama dengan VL1 per akar 3, dan IL1 sama dengan I pasa 1. Dan tegangan kawat ke kawat sekunder sama dengan tegangan fasa, di mana VL2 sama dengan V pasa 2, dan IL1 sama dengan akar 3 I pasa 2. Sehingga diperoleh perbandingan tegangan pada hubungan bintang delta adalah VL1 per VL2 sama dengan akar 3 pasa 1 per V pasa 2 sama dengan akar 3A. Selanjutnya, keuntungan dari transformator hubungan bintang delta antara lain adalah yang pertama, tidak ada masalah yang serius pada saat melayani beban yang tidak seimbang karena hubungan delta pada sisi sekunder akan mendistribusikan beban tidak seimbang tersebut pada masing-masing fasa. Yang kedua, masalah harmonisa ketiga pada tegangan sisi sekunder dapat dihapus karena telah disirkulasikan melalui hubungan delta pada sisi sekunder. Selanjutnya, kerugian transformator hubungan bintang delta antara lain, pertama, tegangan pada sisi sekunder mengalami pergeseran fasa terhadap sisi primer, sehingga apabila ingin memparalelkan transformator dengan hubungan W delta, maka harus diperhatikan kesamaan vektor diagram dari transformator yang akan diparalelkan tersebut. Yang kedua, isolasi yang dibutuhkan pada belitan pada sisi sekunder harus memiliki ketahanan sedikit di atas tegangan line pada sisi sekunder itu, sehingga umumnya transformator dengan hubungan W delta sering digunakan sebagai transformator step down. Berikut salah satu contohnya, di mana pertanyaannya yaitu suatu transformator 3 fasa memiliki 50 Hz dengan hubungan delta bintang memiliki rasio 22.000 per 400 volt. Faktor daya sisi sekunder dengan beban seimbang adalah 0,8 lagi. Arus pada sisi primer adalah 5 ampere. Tentukan arus pada sisi setiap inti besi pada sisi primer dan sekunder dan tentukan besar daya keluarnya. Penyelesaiannya diberitahu tegangannya diketahui tegangan line to neutral sisi primer sama dengan 22.000 volt, tegangan line to neutral sisi sekunder 400 per akar 3 volt, sehingga K sama dengan 400 per 22.000 dikali akar 3 sama dengan 1 per 55 akar 3, sehingga didapat arus line to neutral sisi primer sama dengan 5 per akar 3 ampere. Arus line to neutral sisi sekunder sama dengan 5 per akar 3 ditambah 1 per 55 akar 3, hasilnya 275 ampere. Sehingga didapatkan daya output atau E sama dengan akar 3 dikali VL dikali IL cos theta sama dengan akar 3 dikali 400 dikali 275 dikali 0,8 sama dengan 15,24 watt. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.